Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang hierarchical movie synopsis clustering. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Yohanes Luki Indrawan dengan NIM 159, lalu Christopher Daniel Sembiring dengan NIM 183, dan Petra Andika Nathanael dengan NIM 201. Baik, di sini dalam presentasi ini kami akan menjelaskan 4 poin yaitu pemikiran dasar, metodologi, hasil, dan analisis. Pemikiran dasar itu ada masalah yang ingin diselesaikan, yaitu masalah yang ingin diselesaikan adalah kesulitan pengguna dalam menentukan film yang sesuai dengan preferensi di platform streaming, karena banyaknya pilihan film. Solusinya adalah dengan mengelompokkan film berdasarkan sinopsis menggunakan metode hierarchical clustering, khususnya aglomeratif, untuk mempermudah pencarian film yang relevan berdasarkan tema atau genre yang serupa. Lalu yang kedua adalah tujuan. Tujuan utama dari penerapan hierarchical clustering pada pengelompokan sinopsis film adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan film-film yang memiliki kesamaan dalam hal tema, genre, atau elemen naratif lainnya yang tercermin dalam teks sinopsis mereka. Lalu manfaat dari hierarchical clustering yaitu penerapan hierarchical clustering dalam pengelompokan sinopsis film memiliki berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi pengembang aplikasi, platform streaming, maupun pengguna. Secara keseluruhan, penerapan hierarchical clustering untuk pengelompokan sinopsis film dapat memberikan manfaat yang cukup besar dalam meningkatkan pengalaman pengguna, pengembang sistem rekomendasi, serta memberikan awasan yang lebih dalam eh, pola hubungan antar film yang digunakan di dalam berbagai aplikasi yang berbasis data. Lalu output dari uh, hierarchical clustering yaitu memberikan hasil clustering pengelompokan film ke dalam 5 klaster berdasarkan kesamaan sinopsis. Setiap klaster berisi film-film dengan tema atau genre yang serupa, yang dapat membantu dalam memberikan rekomendasi film yang lebih relevan kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke dalam metodologi. Yang pertama ada data. Jadi data yang kita pakai itu bernama moviesynopsis.csv yang memiliki dua kolom utama yaitu judul dan sinopsis. Data yang kita pakai ini diambil dari platform Kaggle dan akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar film berdasarkan isi sinopsis. Dengan menggunakan metode hierarchical clustering, tepatnya aglomeratif, film-film ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan konten naratif yang terdapat dalam sinopsisnya. Oke, kita masuk ke dalam metode. Jadi, metode yang digunakan eh, pada hierarchical movie synopsis clustering, langkah-langkahnya seperti berikut. Satu, itu kita akan melakukan pre-processing data. Yang kedua, ada ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Yang ketiga, agglomerative hierarchical clustering. Dan yang keempat adalah visualisasi dendrogramnya. Kita akan masuk ke dalam langkah-langkah, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang pertama adalah pengumpulan dan persiapan data, yang kedua pre-processing teks, yang ketiga ekstraksi fitur dengan TF-IDF, keempat penerapan agglomerative hierarchical clustering, kelima visualisasi dendrogram, dan yang keenam adalah analisis klaster tersebut. Oke, kita akan masuk ke dalam penjelasan program. Oke, jadi di sini yang pertama kita akan mengimport semua library yang dibutuhkan. Yang kedua, kita akan load datanya, yang di sini bisa dilihat. Data movie synopsis.csv akan dimasukkan menjadi variabel df. Ini adalah contoh isinya, terdapat titel dan sinopsis. Jumlah data ini dari 0 sampai 8.456. Kita akan membersihkan data tersebut. eh, kita akan bersihkannya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Bisa dilihat di sini udah non nol yang artinya tidak ada nilai yang kosong.
Kita akan lanjut ke pre-processing text, yang di sini kita akan melakukan tokenisasi, menghapus stop word, dan stemming. Dan setelah sudah di pre-processing text, jadi hasilnya seperti ini. Bisa lihat ini adalah sebagian kecil yang ditampilkan. Oke, kita akan menerapkan TF-IDF, dan matriks TF-IDF ini akan ditampilkan seperti ini, dan matriks tersebut akan kita ubah menjadi data frame yang bisa dilihat di sini. Setelah itu kita akan menerapkan aglomeratif clustering, eh, menerapkan aglomeratif yang dimana nanti hasilnya akan kita visualisasikan. Seperti ini bisa dilihat. Ini karena saking banyaknya mungkin di bawah-bawahnya ini masih ada, tapi tidak akan kelihatan karena datanya memang sangat banyak ya, 8.000 plus. Dan setelah kita mendapat visualisasi seperti ini, kita akan menampilkan isi dan analisis klasternya. Jadi bisa dilihat di sini, klaster 1 totalnya 243 item, klaster 2 114 item, klaster ketiga 107 item, klaster keempat 110, klaster kelima yang paling banyak itu adalah 7.883. Oke, penjelasannya pada klaster 1, film ini tidak memiliki sinopsis yang tersedia. Bisa dilihat di sini, sinopsisnya no overview fun. Klaster kedua ini film dengan genre dokumentasi atau acara olahraga yang bisa dilihat di sini. Judulnya saja sudah UFC, jadi kita bisa mengasumsikan itu adalah dokumentasi atau acara olahraga. Yang klaster ketiga itu lebih beragam, seperti drama, superhero, komedi aksi. Klaster keempat bergenre eksperimen artistik, film fiksi ilmiah yang eksentrik, atau pendekatan yang kreatif. Kita masuk ke klaster 5. Klaster 5 adalah film populer dengan genre petualang, konflik, dan aksi. Oke, selanjutnya ini rekap hasil akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada bagian rekap hasil. Di sini kami telah menganalisis klaster-klaster yang terbentuk dari proses aglomeratif clustering untuk memastikan bahwa pengelompokan sinopsis film ini sesuai dengan tujuan dari penelitian dan ekspektasi tematik kami. Dari hasil clustering ini, kami telah memperoleh 5 klaster yang memiliki karakteristik masing-masing. Berikut ini adalah evaluasi berdasarkan data yang diperoleh, yaitu ada 5 klaster. Yang pertama, klaster 1 itu kami mendapatkan total item yaitu 243 items yang berisikan itu genre petualangan, konflik, dan aksi. Yang kedua, klaster 2 itu kami mendapatkan 114 items yang memiliki klaster film dokumentasi atau acara olahraga khususnya seni bela diri. Yang ketiga, itu kami mendapatkan 107 items yang berisi genre yang beragam, yang seperti drama, superhero, komedi, dan aksi. Yang kemudian, yang keempat, eh, kami mendapatkan cluster dengan total items yaitu 110 items yang berisikan film ekspektasi artistik, fiksi ilmiah, dan pendekatan kreatif. Dan klaster 5 yang terakhir yaitu kami mendapatkan 7.883 items. Yang di sini berisi genre petualangan, konflik, dan aksi. Dari hasil cluster ini, program kami menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa sistem dapat mengelompokkan film-film berdasarkan klaster-klaster yang berbeda, yaitu ada 5 klaster. Di setiap klaster mencerminkan kelompok-kelompok film yang memiliki kesamaan tema, genre, ataupun elemen naratif lainnya. Klaster pertama terdiri dari film tanpa sinopsis, sementara klaster-klaster lainnya mencakup film dengan genre yang lebih spesifik, seperti dokumenter seni bela diri, drama, superhero, fiksi ilmiah, hingga film populer dengan genre petualangan dan aksi. Kemudian, diskusi. Dalam sistem kami berhasil melakukan clustering berdasarkan sinopsis film dengan metode aglomeratif clustering yang mengelompokkan film-film ke dalam 5 klaster berbeda, yang setiap klasternya mencerminkan kelompok film yang memiliki kesamaan tema, genre, ataupun elemen naratif lainnya, sehingga dapat memudahkan pengguna untuk melihat film dengan kategori yang sama.
Baik, kesimpulan dari presentasi kami dari implementasi aglomeratif clustering pada program kami, yaitu dataset film, dapat disimpulkan bahwa algoritma ini efektif untuk mengelompokkan film berdasarkan tema dan genre. Seperti halnya pada klaster 1 terdiri dari film tanpa sinopsis, klaster 2 berisi film dokumentasi dan acara olahraga atau seni bela diri, klaster 3 mencakup film drama, superhero, dan komedi aksi, klaster 4 berisi film eksperimental dan fiksi ilmiah, dan klaster yang terakhir yaitu klaster 5 berisi pengelompokan film populer dengan genre petualangan, aksi, dan konflik. Pengelompokan ini membantu merekomendasikan film berdasarkan genre dan tema, serta memberikan wawasan bagi industri film. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.